ada 3 kebiasaan yang membuat jumlah masyarakat kelas menengah Indonesia turun kelas menjadi menengah bawah dan rentan miskin. Yaitu 1, kebiasaan minum air dalam kemasan. Itu kosnya sangat banyak yang membuat pengeluaran uang kelas menengah itu tergerus. Terus kemudian yang kedua, kebiasaan merokok. Kemudian yang ketiga itu judi online. Ya. Yang pertama ya, jadi kalau sekedar minum air galon isi ulang sih mungkin pengeluaran rumah tangga nggak terlalu banyak. Paling juga kisaran kalau 1 galon 6.000 ya, sebulan tuh paling habis kisaran 10 galon misalnya, atau sampai 15 galon lah. Itu kisaran sekitar 60 sampai 80.000 ya per bulan. Tetapi yang paling banyak itu kebiasaan minum air dalam kemasan yang dibeli di luar rumah, yaitu ketika bekerja, ketika menunggu di stasiun, macam-macam. Itu pengeluarannya lumayan besar itu ya. Dari total kebutuhan pengeluaran untuk paling banyak kelas menengah itu 40% untuk makanan dan minuman, tapi porsi paling banyak itu air minum dalam kemasan. Terus yang kedua, kebiasaan merokok. Bayangkan aja kalau satu kepala keluarga ngerokok ya, itu harga rokok itu antara asumsikan 12.000 sampai 40.000. Nah, sedangkan penghasilan kelas menengah berapa sih? Nanti saya itu kategorikan penghasilan kelas menengah berapa saja. Tapi itu mengambil porsi cukup besar dalam pengeluaran kebutuhan rumah tangga. Terus yang ketiga, judi online, karena banyak yang putus asa. Ya, dengan kondisi perekonomian yang makin turun dan modernisasi yang mengasingkan manusia ini. Ya, jadi di Indonesia itu jumlah kelas menengah itu di 2019 sebelum pandemi itu sekitar 57 juta jiwa. Tapi ke 2024 ini turun menjadi 47 juta jiwa. Sedangkan kelas menengah bawah atau menuju kelas menengah itu kisaran sebelumnya sekitar 124 juta, itu menjadi sekitar 130-an juta. Nah, sedangkan yang kelompok rentan miskin, nah itu juga bertambah. Kisaran juga 10 juta, dari angka 50 jutaan ke angka 60 jutaan. Sedangkan kelas atas juga turun sedikit. Dari 1,2 jutaan itu menjadi pas 1 jutaan saja yang kelas atas. Jadi semua lini itu sebenarnya dari kelas atas sama kelas rentan miskin itu turun. Yang bertahan itu kelas miskin. Yang masalahnya pembagian kategori ini terus terang aja saya juga nggak masuk akal ya. Yang masuk kelas miskin itu, yang pengeluarannya per bulan itu sekitar 550.000 atau 600.000 per bulan. Nah, sedangkan beras saja berapa? Beras 1 liter 1 kilo itu berapa? Cuma pengkategorian udah dikatakan seperti itu ya, kita ikut. Cuma masalahnya berarti ekonomi itu memang real sedang turun. Ya, jadi kalaupun memang mau menahan supaya kelas menengah nggak makin tergerus, karena yang paling banyak tergerus itu kelas menengah ya, menuju kelas menengah bawah dan menuju rentan miskin. Nah, yang rentan miskin itu pendapatannya antara 600.000 sampai sekitar 1 juta. Nah, sedangkan yang kelas menengah bawah itu pendapatannya kisaran 1 juta kurang sedikit sampai 2 juta. Nah, yang dimaksud kelas menengah, yang dianggap kelas yang nyaman itu pendapatannya 2 juta sampai hampir mendekati 10 juta. Masalahnya ketika inflasi daya beli makin menurun, sebenarnya kelas menengah bawah dan kelas rentan miskin ini sebenarnya udah kesusahan, udah benar-benar payah banget. Ya karena duit 1 juta itu untuk rumah tangga 1 bulan bagaimana, kayak gitu loh. Ya jadi sebaiknya langkah yang harus diambil itu pemerintah sebaiknya mulai fokus ke ekonomi. Jangan sibuk politik saja. Dan misalnya ini tahun politik, oke lah, pemimpin yang dipilih itu harusnya yang mau tekan kontrak fokus pada penanggulangan supaya kelas menengah tidak makin turun, supaya ekonomi makin baik lagi. Terutama yang mau tekan kontrak untuk memberantas judi online. Itu yang harus kita pilih. Kalau nggak mau tekan kontrak, lebih baik tidak kita pilih.